Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Rizky Maulana pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang merupakan mata pelajaran yang sangat luar biasa. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana kemunduran umat Islam menghadapi realita dan tantangan yang terjadi. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang kemunduran umat Islam. Topik ini berkaitan dengan menyangkut kondisi sosial ekonomi dan data yang menunjukkan adanya penurunan. Misalnya inovasi ilmiah menurun sejak abad ke-16 dan hal lainnya kita akan bahas pada kemunduran umat Islam pada pertemuan kali ini. Kilas balik sejarah masa kejayaan Islam. Kita masih kenal dengan era keemasan Islam, yaitu mengalami kejayaan pada abad ke-8 hingga abad ke-13. Salah satu kontributor besar, orang-orang yang berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan seperti Al-Jabar yang dikarang oleh Al-Khwarizmi, kedokteran oleh Ibnu Sina, kemudian dalam arsitektur Islam, kemudian pada perpustakaan seperti adanya Bait Al-Hikmah, kemudian ada penerjemahan karya Yunani dan Persia serta India, kemudian adanya perpustakaan Topkapi, ada juga yang banyak sekali yang dibangun, jembatan-jembatan, pengairan, irigasi dan hal lain sebagainya yang dibangun pada masa-masa kejayaan Islam. Namun hal itu mulai menurun pada masa sekitar abad ke-16. Ada apa penyebabnya? Nah, kita akan coba bahas. Nah, analisis faktor penyebab terjadinya kemunduran itu adalah adanya 3 hal. Yang pertama adalah adanya konflik antara perebutan kekuasaan sehingga fokus pada pendidikan dan kemajuan mulai berkurang karena fokusnya adalah bagaimana mengatasi permasalahan dari perpecahan. Kedua, adanya korupsi dan nepotisme seperti pada salah satu dinasti yang terjadi kemunduran karena para pemimpinnya terlalu bermegah-megahan dan kekayaannya sehingga menimbulkan kemunduran karena korupsi di mana-mana. Kemudian adalah kejemudan berpikir, artinya penolakan terhadap inovasi dan ilmu pengetahuan modern sehingga menutup ruang untuk adanya kemajuan pemikiran dalam bidang pendidikan. Kemudian tadi adalah salah satu bentuk dari faktor internal. Sekarang bagaimana dari faktor eksternal atau ruang, yaitu adanya dampak kolonialisme Barat yang sangat berdampak signifikan pada bagian politik dan ekonomi Islam. Selanjutnya adalah adanya eksploitasi sumber daya, terutama sumber daya alam yang dieksploitasi oleh kekuatan asing atau bangsa asing, biasanya terpengaruh oleh kolonialisme. Kemudian adalah perubahan sistem pendidikan yang diubah dan hukum diubah oleh para penjajah. Dampak kemundurannya seperti kita pahami adalah adanya keterbelakangan ekonomi, kemudian ada kesenjangan pendidikan, dan terusnya adanya adalah konflik kekerasan yang terjadi dan berlaku secara terus-menerus. Refleksi diri, introspeksi, dan evaluasi adalah pertama, refleksi diri ada ternyata pentingnya melakukan refleksi diri sebagai umat Islam, bahwa umat Islam harus kembali kepada masa kejayaan. Kemudian dapat mengidentifikasi masalah-masalah dan kekurangan sehingga dapat mengatasi kekurangan tersebut sehingga menimbulkan hal-hal yang baru dan dapat dilakukan dengan baik. Dan terakhir adalah kita harus belajar dari sejarah dan pengalaman masa lalu bahwa ternyata Islam itu mengalami puncak kejayaan yang sangat luar biasa dan juga Islam mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Tadi tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian apa solusinya untuk melakukan perbaikan itu adalah yang pertama adalah adanya reformasi pendidikan, artinya meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi pendidik maupun non pendidik. Kemudian adanya pemberdayaan ekonomi yang signifikan, kewirausahaan, investasi yang meningkat. Selanjutnya adalah tata kelola yang baik
dalam membangun pemerintahan yang transparan sehingga tidak ada korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Dan yang paling terpenting adalah adanya persatuan umat sebagaimana pada dinasti Abbasiyah dan Umayyah, yaitu adalah artinya adanya multikultural tetapi memberikan persatuan terhadap semua umat, baik agama, ras, budaya dan lain sebagainya. Nah, peran generasi muda sebagai harapan masa depan adalah generasi muda harus memiliki peran penting dalam hal perubahan tersebut, yaitu memberikan perubahan positif dan bukan negatif. Kemudian harus memberikan hal pemikiran, berarti memberikan partisipasi aktif. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Artinya memanfaatkan teknologi tidak secara berlebih-lebihan. Kesimpulannya adalah kita bangkit kembali, kita optimis kembali, dan kita lakukan aksi nyata. Artinya kita harus bertindak dan berjuang demi kemajuan umat, karena ada pesan optimisme dan harapan. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ketika bukan kaum tersebut yang mau berubahnya. Itu saja mungkin untuk pembahasan singkatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.